Pemeriksaan fungsi motorik. Pemeriksaan fungsi motorik meliputi inspeksi, pemeriksaan kekuatan dan tonus otot ekstremitas atas dan bawah, dan perkusi pada otot untuk melihat adanya fasikulasi. Pemeriksa melakukan inspeksi terkait kondisi motorik dari ekstremitas atas dan bawah pasien. Amati adanya atrofi, fasikulasi dengan mengetuk pada otot dan pergerakan involunter dari ekstremitas. Kemudian diukur otot lengan atas dan tungkai bawah dan dibandingkan kanan dan kiri. Pemeriksaan tonus otot. Pemeriksaan menggerakkan secara pasif dan dinilai apakah tonusnya normotonus, hipertonus, atau hipotonus. Dinilai juga apakah terdapat rigiditas atau tidak. Pemeriksaan kekuatan otot. Kemudian, pemeriksa melakukan pemeriksaan kekuatan otot dimulai dari ekstremitas atas. Pemeriksa menginstruksikan pasien untuk mengkontraksikan otot-otot pada setiap sendi di ekstremitas atas sambil melawan tahanan yang diberikan oleh pemeriksa. Pak Tono, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan dari kekuatan otot Bapak ya Pak ya? Oke, sekarang kita mulai dari tangan kanan terlebih dahulu. Coba sekarang angkat tangan kanannya Pak, ke atas. Oke, sekarang saya kasih tahanan. Bapak lawan tangan saya ya, lawan ke atas. Oke, coba lawan. Oke, bagus Pak. Letakkan kembali. Sekarang coba angkat tangan kirinya Pak. Lawan seperti tadi ya Pak ya. Oke, bagus. Kemudian dinilai kekuatan motorik pada pasien. Jika pasien bisa melawan tahanan, maka dilakukan pemeriksaan drifting. Pasien diminta mengangkat kedua tangannya sambil menutup mata. Kemudian dinilai jika terdapat fleksi siku, endorotasi, atau lengan yang bergerak turun. Coba angkat kedua tangannya Pak, seperti berdoa. Oke. Pak, nanti coba tahan di udara ya Pak ya. Nanti dalam posisi tutup mata, Bapak tahan selama 10 detik. Tutup mata sekarang Pak. Saya lepas, Bapak tahan ya Pak ya. Oke. Sudah selesai Pak? Pemeriksa menilai kekuatan otot pasien dan menggolongkannya ke derajat 0 hingga 5. Derajat 5. Kekuatan motorik tidak terganggu. Pasien dapat melawan tahanan berkekuatan penuh yang diberikan pemeriksa. Derajat 4+. Pasien dapat melawan tahanan pemeriksa, namun terdapat drifting. Derajat 4. Pasien hanya dapat melawan tahanan berkekuatan ringan yang diberikan pemeriksa. Derajat 3. Pasien hanya dapat melawan kekuatan gravitasi. Derajat 2. Pasien hanya dapat menggerakkan lengannya ke arah samping kiri dan kanan, namun lengan atau tungkai tetap menempel pada ranjang pemeriksa. Derajat 1. Pasien hanya dapat menggerakkan jari-jarinya. Derajat 0. Pasien tidak dapat melakukan gerakan sama sekali. Pemeriksa melakukan pemeriksaan pada kedua sisi dan bandingkan antara kekuatan otot pada sisi kontralateralnya. Pemeriksaan fasikulasi. Kemudian pemeriksa melakukan pemeriksaan fasikulasi otot, dimulai dari ekstremitas atas. Pemeriksa melakukan perkusi pada area tertentu dari ekstremitas pasien. Pemeriksa mengamati fasikulasi dari otot yang berada di daerah yang diperkusi. Pemeriksa melakukan pemeriksaan yang sama pada ekstremitas bawahnya. Pemeriksaan refleks fisiologis. Refleks bisep. Pemeriksaan refleks bisep. Pemeriksa menginstruksikan pasien untuk rileks. Pemeriksa memposisikan lengan bawah pasien dalam keadaan semifleksi dan sedikit pronasi, dan meletakkannya pada perut pasien. Pemeriksa meletakkan jari telunjuk pada tendon dari bisep pasien dan memberikan tekanan lembut. Kemudian mengetuk jari tersebut dengan palu refleks. Periksa reaksi yang muncul. Normalnya, terjadi kontraksi otot biceps sehingga terjadi gerakan fleksi pada sendi siku. Tentukan derajat refleks dan amati adanya perluasan dari zona refleks. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi, lalu bandingkan derajat dan perluasan zona refleks pada sisi kontralateral.
Refleks tricep. Pemeriksaan refleks tricep. Pemeriksa memposisikan lengan bawah pasien dalam keadaan fleksi 90 derajat dan sedikit pronasi dan meletakkannya pada perut pasien. Sedikit elevasikan sendi siku pasien. Pemeriksa kemudian mengetuk tendon tricep tersebut dengan palu refleks. Periksa reaksi yang muncul. Normalnya, terjadi kontraksi otot tricep sehingga terjadi gerakan ekstensi pada sendi siku. Tentukan derajat refleks dan amati adanya perluasan dari zona refleks. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi, lalu bandingkan derajat dan perluasan zona refleks pada sisi kontralateral. Refleks brachioradialis. Pemeriksaan refleks brachioradialis. Pemeriksa memposisikan lengan pasien sedikit fleksi. Pemeriksa memegang lengan bawah pasien dan meletakkan jari telunjuk pada prosesus styloideus di pergelangan tangan pasien dan memberikan tekanan lembut, kemudian mengetuk jari tersebut dengan palu refleks. Periksa reaksi yang muncul. Normalnya, terjadi kontraksi otot brachioradialis sehingga terjadi gerakan fleksi pada sendi siku dan sedikit supinasi telapak tangan. Tentukan derajat refleks dan amati adanya perluasan dari zona refleks. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi, lalu bandingkan derajat dan perluasan zona refleks pada sisi kontralateral. Refleks patella. Pemeriksaan refleks patella. Pemeriksa meminta pasien untuk berbaring terlentang dan memposisikan tungkai bawah pasien dalam keadaan fleksi pada sendi lutut dan meletakkan tangannya di bawah lutut pasien untuk menyanggah sendi lutut tetap dalam posisi fleksi. Pemeriksa mengetuk tendon patella dengan palu refleks. Periksa reaksi yang muncul. Normalnya, terjadi gerakan ekstensi pada sendi lutut. Tentukan derajat refleks dan amati adanya perluasan dari zona refleks. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Lalu bandingkan derajat dan perluasan zona refleks pada sisi kontralateral. Refleks Achilles. Pemeriksaan refleks Achilles. Pemeriksa meminta pasien untuk berbaring terlentang dan memposisikan tungkai bawah pasien dalam keadaan rotasi eksternal dan lutut sedikit fleksi, kemudian meletakkan tungkai bawah pasien di atas tungkai bawah sisi kontralateral. Posisikan sendi pergelangan kaki pasien dalam keadaan dorsofleksi. Pemeriksa mengetuk tendon Achilles dengan palu refleks. Periksa reaksi yang muncul. Normalnya, terjadi gerakan plantar fleksi pada sendi pergelangan kaki. Tentukan derajat refleks dan amati adanya perluasan dari zona refleks. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi lalu bandingkan derajat dan perluasan zona refleks pada sisi kontralateral. Refleks superficial abdominal. Pemeriksaan refleks superficial abdominal. Pemeriksa meminta pasien untuk berbaring terlentang dan membuka pakaiannya agar tidak menutupi area abdominal. Pemeriksa menggores kulit perut pasien dengan ujung palu refleks secara diagonal dari arah luar ke arah umbilikal di area inferolateral kiri, inferior, inferolateral kanan, lateral kiri, lateral kanan, superolateral kiri, superior, dan superolateral kanan. Periksa reaksi yang muncul. Normalnya, terjadi deviasi umbilikus ke arah datangnya stimulasi. Pemeriksaan refleks patologis. Refleks Babinski. Pemeriksaan refleks Babinski. Pemeriksa meminta pasien untuk berbaring terlentang. Pemeriksa memegang pergelangan kaki pasien dan menggores ujung palu refleks pada kulit telapak kaki pasien, mulai dari tumit dan menyusuri sisi lateral dan metatarsal dari telapak kaki. Periksa reaksi yang muncul. Respon positif berupa respon ekstensor plantar dan dorsofleksi ibu jari. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Refleks cadok. Pemeriksaan refleks cadok. Pemeriksa meminta pasien untuk berbaring terlentang. Pemeriksa menggoreskan ujung palu refleks pada kulit punggung kaki pasien, mulai dari area di bawah malleolus lateral dan menyusuri sisi lateral dan metatarsal dari punggung kaki. Periksa reaksi yang muncul. Respon positif berupa respon ekstensor plantar dan dorsofleksi ibu jari. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Refleks Oppenheim. Pemeriksaan refleks Oppenheim. Pemeriksa menekan tungkai pasien pada bagian proksimal tulang tibia di area infrapatelar dan menyusuri anteromedia tibia hingga bagian distal tulang tibia dengan buku jari telunjuk dan jari tengah yang difleksikan. Periksa reaksi yang muncul. Respon positif berupa respon ekstensor plantar dan dorsofleksi ibu jari. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Refleks Gordon. Pemeriksaan refleks Gordon. Pemeriksa meremas otot gastrocnemius pasien. Periksa reaksi yang muncul. Respon positif berupa respon ekstensor plantar dan dorsofleksi ibu jari. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan refleks Shiver.
Pemeriksa menekan tendon Achilles dengan cukup kuat. Periksa reaksi yang muncul. Respon positif berupa respon ekstensor plantar dan dorsofleksi ibu jari. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Refleks Rossolimo. Pemeriksaan refleks Rossolimo. Pemeriksa mengetuk palu refleks pada aspek anterior dari telapak kaki pasien. Periksa reaksi yang muncul. Respon positif berupa kontraksi dan plantar fleksi jari-jari kaki. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Refleks Mendel-Bechtreux. Pemeriksaan refleks Mendel-Bechtreux. Pemeriksa mengetuk palu refleks pada aspek anterior dari punggung kaki pasien di antara jari ketiga dan keempat. Periksa reaksi yang muncul. Respon positif berupa kontraksi dan plantar fleksi jari-jari kaki. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Refleks Hoffman. Pemeriksaan refleks Hoffman. Pemeriksa memegang tangan pasien dengan posisi pronasi. Pemeriksa menyanggah jari tengah pasien dengan jari tengahnya. Kemudian pemeriksa menjentikan ibu jarinya pada bagian terminal falangs jari tengah pasien ke arah bawah. Respon positif berupa fleksi jari-jari tangan dan aduksi ibu jari. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Refleks Stromner. Pemeriksaan refleks Stromner. Pemeriksa memegang tangan pasien dengan posisi pronasi. Pemeriksa memegang jari tengah pasien sehingga tangan pasien menggantung. Kemudian pemeriksa mengetuk terminal falang jari tengah pasien ke arah atas dengan jari pemeriksa. Respon positif berupa fleksi jari-jari tangan dan aduksi ibu jari. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan Clonus patella. Pemeriksa memegang bagian superior dari patella dan didorong secara menghentak ke arah inferior dan ditahan. Respon positif jika terdapat kontraksi ritmis berulang pada patella lebih dari 8 kali. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan Clonus Achilles. Pemeriksa memfleksikan lutut pasien dan menghentakkan pedis secara dorsofleksi dan ditahan. Respon positif jika terdapat kontraksi ritmis berulang pada pedis lebih dari 8 kali. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan refleks primitif. Refleks glabellar. Pemeriksaan refleks glabellar. Pemeriksa berdiri di luar lapang pandang pasien, seperti di belakang pasien. Pemeriksa mengetukkan perlahan jarinya pada garis tengah dahi pasien, tepat di atas batang hidung pasien. Pastikan jari pemeriksa juga berada di luar lapang pandang pasien. Respon positif berupa kedipan mata tiap ketukan pemeriksa, yang melebihi lebih dari 8 kali. Refleks Note. Pemeriksaan refleks Note. Pemeriksa mengetukkan jarinya di antara bibir atas dan hidung pasien. Respon positif berupa gerakan mencucu. Refleks sucking. Pemeriksaan refleks sucking. Pemeriksa meletakkan jari di sisi pinggir bibir pasien. Respon positif berupa gerakan mencucu ke arah jari pasien. Refleks menggenggam atau gross reflex. Pemeriksaan refleks menggenggam. Pemeriksa meletakkan jari tangannya pada telapak tangan pasien. Respon positif berupa fleksi jari-jari dan gerakan menggenggam. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Pemeriksaan refleks palmomental. Pemeriksa menggoreskan telapak tangan pasien pada aspek lateral dari metakarpal ibu jari dari arah proksimal ke distal menggunakan benda tumpul. Respon positif berupa kontraksi otot mentalis pada sisi ipsilateral dan kontraksi otot orbicularis oris. Lakukan pemeriksaan pada kedua sisi.